Welcome to Rock Samarinda Good Friday Special Service 2024. Hari ini kita datang dan beribadah bersama untuk memperingati peristiwa pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan sama seperti Musa meninggikan ulat di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya boleh hidup yang kekal. Rock Beloved, sebelum mengikuti rangkaian Good Friday Special Service ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi penting untuk Anda. Dalam ibadah spesial ini, kita akan mengikuti perjamuan kudus di akhir ibadah sebagai peringatan persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Anda tetap dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Atau silakan scan kris berikut ini. Rock Beloved mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari kita mulai rangkaian Good Friday Special Service ini dengan penuh ucapan syukur, sebab kematian Kristus telah membawa kita kepada hidup yang kekal. Let's worship God together and celebrate Jesus Christ. Sungguh layak Kau disembah dan dipuji, dimasyurkan dari tempatnya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana ya bagi Yesus. Hosana layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
of heaven, I adore you. Elohim, Elohim, Yahweh, Adonai, living God, Almighty, King of heaven, I adore you. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yes. Syamaratakan. Terima kasih Tuhan. Yes. Diserukan. Yesus. Yes. Yeshua.
Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Mari berdoa. Tuhan, di waktu seperti inilah Tuhan, di saat yang terpenting seperti inilah Tuhan, Engkau merubah sejarah hidup manusia. Kami tidak pernah sama lagi Tuhan, karena Good Friday, karena Jumat Agung itu, Engkau melakukan karya terbesar yang dapat Engkau lakukan Tuhan. Engkau melakukan pengorbanan terbesar, lebih dari yang kami bisa bayangkan Tuhan. Biarlah apa yang Kau perbuat Tuhan, senantiasa hidup di dalam kami, nyata di setiap langkah-langkah kami. We celebrate you Jesus. Kami merayakan apa yang telah Engkau buat di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami siap terima kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Shalom saudara. Kira-kira di waktu seperti inilah, 2000 tahun lebih dari waktu sekarang, terjadi Last Supper, perjamuan terakhir. Yesus duduk makan bersama 12 orang muridnya. Di Lukas 22 diceritakan hal tersebut. Di saat itulah murid-muridnya bertengkar. Alkitab menulis jelas bertengkar. Saudara bisa bayangkan di momen terakhir. Mungkin sekitar 5-6 jam lagi Yesus bakal ditangkap dan diserahkan. Dan mereka duduk makan. Yesus mau kasih pesan-pesan terpenting untuk murid-muridnya. Tapi justru mereka bertengkar. Dan tahu apa yang mereka pertengkarkan? Siapa yang terbesar di antara kita? Bayangkan saudara. Di Lukas 22:26, Yesus berkata, oke, itu cara kerja dunia. Tetapi aku mau kasih tahu kamu, tidak demikian dengan kamu. Yang terbesar jadi yang paling kecil. Pemimpin adalah pelayan. Dan di saat itu juga Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Saya masih kecil punya kesempatan untuk menampi beras, saudara. Menampi adalah usaha kegiatan untuk memisahkan beras atau gandum dari kulit arinya. Menampi berarti digoyang-goyang, diangkat-angkat, saudara. Dan Tuhan berkata, Petrus, iblis itu menuntut untuk menguji kamu, mencobai kamu. Iblis sedang mau membuktikan bahwa kualitasmu itu sekam, bukan gandum. Tapi ini yang penting, lihat Tuhan taruh semua yang sangat penting di The Last Supper ini. Tuhan berkata, tapi ingat ya, aku telah berdoa untuk kamu, supaya imanmu jangan gugur. Dengan kata lain Yesus lagi berkata begini, Petrus, kalaupun iblis berkata, nah terbukti dia sekam. Ingat ya Petrus,
Aku ini doa loh untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan kalau engkau sudah insaf nanti, jadilah kekuatan bagi saudara-saudaramu. Dan Alkitab mencatat hal itu benar-benar terjadi. Beberapa jam kemudian saat Yesus menjelang diadili, Petrus duduk mengikuti proses itu. Dalam waktu kurang dari 2 jam perkiraan saya, Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Pakai sumpah dia berkata, aku tidak kenal dia. Dan ayam berkokok, Tuhan menoleh kepada Petrus. Dan Petrus menangis keluar dengan sedihnya. Alkitab berkata, weeping bitterly. Nangis dengan hati yang luar biasa hancur. Saudara, menarik sekali bahwa peristiwa ini, Petrus ini berurutan dengan kejadian di mana Yudas Iskariot, sang pengkhianat, mengakhiri hidupnya. Ditulis berurutan di Alkitab. Kelihatan sangat serupa. Satu menjual Yesus, satunya menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ada akhir yang sangat kontras. Yudas mengakhiri hidupnya, bunuh diri, gantung diri. Petrus berakhir dengan menjadi pemimpin gereja dan martir. Ada kata-kata Yudas menyesal telah menjual Yesus. Dia kembalikan uangnya dan dia gantung diri. Menyesal di sini metamelaitesis. Itu dia sadar dengan suatu hal, tetapi bukan bertobat. Metamelaitesis berbeda dengan metanoia. Metanoia berarti pembaruan pikiran. Menyesal atau regret fokus kepada diri sendiri. Sedangkan bertobat fokus kepada Allah. Berapa banyak kita mendengar para orang-orang terkenal ketika mereka membuat kekacauan. Mereka berkata, saya menyesali diri karena telah membuat kekacauan. Keluarga saya hancur, bisnis saya hancur. That's fokus pada diri. Tetapi bertobat selalu fokus kembali kepada Allah. Bertobat itu adalah fokus kepada iman, kepada karakter Allah. Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Respon Allah yang pasti akan membawa kita kembali. Saudara, Good Friday itu menakjubkan. Karena pada Good Friday Jumat Agung, di sana terpampang nyata bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat berbangga. Bayangkan orang-orang terdekatnya Yesus, Yudas menjual, Petrus menyangkal. Murid yang lain mana? Lari semua. Jadi di Good Friday tidak ada satu orang pun dapat memegahkan diri. Aku ini orang percaya, orang beriman, orang yang dekat dengan Yesus. Kosong semuanya. Good Friday itu menakjubkan. Karena itu merupakan display kasih Allah. Saudara bayangkan, saya panggil ini kasih yang tidak masuk akal. Bayangkan di atas salib ya. Mau tarik nafas saja sudah berat, betul? Karena penyiksaan yang sudah dia tanggung. Tadi intro di depan catch breath. Dia berusaha tangkap nafas. Gak dapet. Apalagi ngomong. Kalau saya dan Anda mungkin sudah gak bisa berbicara satu kata pun. Tapi ada 7 sayings on the cross. 7 perkataan terakhir di kayu salib. 1. Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa itu? Orang yang sudah sekarat masih memikirkan pengampunan bagi orang lain. Kedua, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa Allahku engkau tinggalkan aku? Ketiga, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Teladan yang luar biasa. Keempat, it is finished. Yaitu deklarasi, dia menyelesaikan dengan setia sampai akhirnya. Kelima, dia berkata kepada Yohanes, ini ibumu. Dan kepada Maria, ini anakmu. Dia memastikan mereka aman menunggu masa Roh Kudus dicurahkan. Kemudian keenam, Tuhan berkata sebagai manusia, saya haus. Karena menggenapi kitab suci. Dan perhatikan yang ketujuh. Ini kata-kata yang saya temukan paling panjang sebetulnya. Orang yang sudah sulit bernafas. Penjahat di sebelahnya berkata, kalau engkau datang kembali sebagai Raja Yesus, tolong ingat aku ya. Orang yang sudah sekarat, susah tarik nafas.
Dia mengucapkan kata-kata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lihat display kasihnya. Bagi seorang penjahat yang sudah tidak punya masa depan, yang sudah tidak tahu arah bentar lagi kemana dia setelah meninggal. Lihat display kasihnya. Dia curahkan seluruh kekuatannya untuk memberi tahu penjahat itu, engkau diperhatikan, engkau dijamin. Display kasih yang tidak masuk akal. Tapi Jumat Agung juga menunjukkan cara Allah yang tidak masuk akal untuk menyelamatkan kita. Bilangan berkata, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini kisah di mana bangsa Israel kena tulah, kutuk. Dan pada waktu itu Tuhan berkata, dirikan ular tembaga. Ular itu lambang kutuk. Di atas tiang lambang kutuk. Bayangkan lambang kutuk, dikutuk, kemudian yang terkutuk disuruh memandang kepadanya. Kalau kamu pandang, kamu hidup. Tidak masuk akal. Tidak ada kata-kata kamu harus menghafalkan ayat-ayat Taurat. Tidak ada kata kamu harus bisa hidup benar. Kamu harus memberikan persepuluhan. Tidak ada syarat apapun. Dikatakan cukup pandang saja ular itu, kamu hidup. Dan Alkitab berkata di Yohanes 3, 14-15, Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan di Yohanes 12 ayat 32-33 dijelaskan, apabila Anak Manusia aku ditinggikan dari bumi, yaitu disalib. Karena di ayat terakhir dikatakan, itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya Yesus akan mati. Jadi salib itu cara Allah. Yesus bisa saja mati di rajam batu, ditusuk pisau, karam kapal, bisa saja. Tetapi Allah pilih satu cara spesifik, yaitu salib, karena salib lambang kutuk. Dia harus disalib karena Allah mau dealing, Allah mau berurusan bukan cuma dengan dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita, tapi sampai pada akibat dari dosa, yaitu kutuk. Waktu Tuhan di sana, Tuhan itu menggantikan kita, bukan hanya menanggung dosa kita, tapi semua akibat dosa kita ditanggungnya. Sebab itu dikatakan di dalam Dia ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kebenaran. Amin. Dan 1 Korintus juga menjelaskan, sebab pemberitaan tentang salib ini bodoh bagi mereka yang akan binasa. Salib itu berita yang terdengar paling bodoh, trust me. Bahkan Korintus juga berkata, bagi orang Yahudi salib itu batu sandungan, dan bagi orang Yunani kebodohan. Bayangkan, orang telanjang tidak bisa menyelamatkan dirinya, mengaku Mesias, ini batu sandungan. Bagi orang-orang berhikmat, orang Yunani, raja menjadi hamba, pemimpin menjadi pelayan, dia mau memberikan keselamatan bagi Israel, dia tidak bisa tolong hidupnya. Bodoh bagi mereka. Oke? Salib itu bodoh bagi mereka. Tapi Alkitab berkata, bagi kita salib itu kekuatan Allah. Ini sudah masuk pada penutup. Raised for our justification. Roma 4 ayat 25 berkata, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dengar baik-baik ini. Karena ini penting. Ini sesuatu yang akan membukakan sesuatu dalam hidup kita. Kalau Yesus diserahkan karena dosa kita, saya yakin kebanyakan Anda mengerti. Setuju? Tetapi ayat ini berkata, Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Banyak kita berpikir Yesus dibangkitkan karena Dia anak Allah. Tetapi Alkitab menjelaskan, Dia bangkit karena kita dibenarkan. Mari saya jelaskan. Ketika Yesus disalib, Dia diidentifikasikan dengan kita. Dia pengganti kita. Semua yang Dia tanggung itu seharusnya kita. Oke? Dosa-dosa, kutuk semuanya diterima Dia. Sebaliknya 3 hari kemudian, waktu Dia bangkit, itu Dia juga diidentifikasikan dengan kita. Jonathan Edwards berkata begini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka itu adalah bukti bahwa Allah belum puas terhadap dosa-dosa kita.
Kebangkitan adalah deklarasi bahwa Allah puas. Tahukah Anda? Di kayu salib Allah memuaskan murkanya. Allah puas di atas kayu salib terhadap dosa-dosa manusia. Karena Allah tidak bisa kompromi. Semua hukuman dicurahkan sampai puas, sampai selesai ditanggung. Allah puas, terus Allah ngeliatnya gini, sekarang justification, pembenaran. Justification itu berarti declared as righteous, dinyatakan benar. Justification itu dinyatakan benar. Di depan hukum, tahu kalau hakim ketok palu? Benar. Nah, itu justification, itu yang terjadi sebetulnya. Waktu semua ditanggung Yesus, justification terjadi. Begitu dinyatakan benar, di hadapan Allah tidak ada dosa tersisa. Tidak ada kutuk tersisa, dengar saya. Di hadapan Allah, ya, manusia sudah benar dan karena Kristus diidentifikasikan dengan kita, Yesus itu menggantikan kita, maka Allah berkata bangkit. Bisa paham? Jadi kebangkitan Kristus itu bukti nyata bahwa Allah sudah selesai dengan semua kita. Wow, saudara, ketika justification terjadi, dibenarkan, ya, berarti dideklarasikan benar. Benar, orang berdosa telah menjadi orang benar. Maka kita diterima oleh Allah dan sejak saat itu semua berkat mengikuti kita. How amazing yang dikerjakan Tuhan. Lihat terakhir, 1 Korintus 15 ayat 14, 1 Korintus 15 ayat 17. Ingat yang nulis ini Paulus, dan Paulus ini hamba Tuhan yang menurut saya sangat cerdas. Sangat cerdas, dia mengerti hukum-hukum. Dia berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kata dibangkitkan berarti pasif loh. Ada kuasa Allah yang membangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil kita itu sia-sia. Dan imanmu sia-sia. Anda percuma percaya sama Tuhan kalau Tuhan tidak bangkit. Karena berarti murka Allah belum selesai. Tapi 1 Korintus 15 ayat 17 menjelaskan lebih lanjut. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sia iman kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Lihat, betul? Jadi kalau sampai Kristus tidak bangkit, sebetulnya dosa masih ada. Tapi karena sudah selesai, maka Kristus dibangkitkan sebagai wujud kita. Amin, kita dibenarkan. Saudara, hari itu, di hari Paskah, hari Minggu, empty tomb, kubur itu terbuka kosong, dia bangkit. Datanglah masa yang baru bagi kita semua. Detik itu surga berkata, semua orang berdosa itu adalah orang benar. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, we are the righteousness of God. Kita itu kebenaran Allah. Luar biasa yang Tuhan kerjakan. Anda harus lihat diri Anda seperti Tuhan lihat Anda. Karena korban Tuhan cukup bagi kita. Allah sudah memproklamirkan cukup. Let's celebrate Him. Kita rayakan dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Ku naik pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, sumber pengharapanku. Ku naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Tuhan yang bersemayam di atas pujian.
bersyukur pada Tuhan, sebab kebenarannya nyata bagi jiwa yang mencari Dia, yang berharap kepadanya. Tunaikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, sumber pengharapanku. Tunaikan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Tuhan yang bersemayam di atas pujian. Tunaikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, sumber pengharapanku. Tunaikan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Tuhan yang bersemayam di atas pujian. Biarlah manis kau dengar ya Tuhan, setiap pujian yang kan ku naikkan. Ku berpegang di dalam namanya, nama yang berikan kekuatan. Ku naikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, sumber pengharapanku. Tunaikan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Tuhan yang bersemayam di atas pujian. Tunaikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, sumber pengharapanku. Ku naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Tuhan yang bersemayam di atas pujian. We give you highest praise. We give you highest praise. We give you highest praise, Jesus, you're my God. Give you
Lord my You made a covenant with me, signed by the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm with thee. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. Now I'm hidden, I am covered, I found peace. Yes, into your likeness you transform me, making me holy like your holy. No longer I will live, but Christ will live in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. And as you see the beauty, the ruins you restore, I am a testimony of the goodness of the Lord. Good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer.
yang berkuasa atas semua yang ada. Hanya kuasa-Mu yang mengubahkan. Dengan harga tertinggi Kau menebusku ya Rajaku. Ku menyaksikan cinta-Mu, kebaikan-Mu, dan segala hal yang baik ada karena-Mu Yesus. Semuanya dari-Mu. Ya, punyamulah kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, dalam karya salib-Mu ku dibaharui, dan ku kan berkata ya dan amin. Kau telah ubahkan. I am a testimony of your goodness, Lord. Yes, Lord. Thank you for your love. We give you praise, we give you praise, we give you praise. Hanya Kau, oh hanya Kau.
Christ. This is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. And now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. And now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Give praise to the Lord. Amen. Silakan. 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, Putra Allah Yesus Kristus memberikan nyawanya sebagai ganti penghukuman, sebagai ganti dosa. Satu kalimat dari Pastor Kesia yang sangat bagus sekali. Dan Allah melihat, Allah puas dengan semua dosa yang ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Semua dosa manusia, dosamu dan dosaku, ditanggung di atas kayu salib. Dan satu kali untuk selamanya. Dengar baik, hanya satu kali untuk selamanya. Pengampunan dosa itu diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, Putra Tunggalnya di atas salib. Sehingga hari ini, saudara dan saya yang sudah percaya, mengaku percaya. Firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah dimerdekakan, maka engkau sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Katakan amin. Dan itu karena satu pribadi di atas kayu salib. Saudara, tadi Pastor Kesia menutup dengan 2 Korintus 5 ayat 21. Kalimat bagian terakhir itu sangat indah. The righteousness of God is in Him. Saudara dan saya ini dibenarkan karena salib. Haleluya. Saya
sungguh sangat berharap ketika saudara pulang nanti meninggalkan tempat ini, tidak ada seorang pun yang tertunduk dan kalah. Karena salib sudah membenarkan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Celebrate Jesus Christ. Malam ini kita celebrate Jesus Christ. He is worthy, saudara. Dia sungguh layak. Saudara, salib itu adalah starting point buat saudara dan saya, buat hidupmu dan hidupku yang mengaku percaya. Cross is the starting point. Before cross and after cross. Ada satu garis yang memisahkan, itu melalui salib. Dan itu bukan hal yang biasa. Betul-betul, saudara. Saya berani mengatakan firman Tuhan berkata, dan saya sampaikan malam hari ini, bahwa kita, saudara dan saya ini sudah dimerdekakan dari segala dosa dan kutuk dan hukuman. Haleluya. Jangan ada seorang pun yang datang ke tempat ini malam hari ini yang merasa terintimidasi, yang merasa bersalah, yang merasa aku tidak layak. Saudara, mari lihat kepada salib Kristus. Mari kita jangan mendistorsi, mendegradasi setiap pengorbanan Kristus. Yang saya katakan tadi, once and for all. Satu kali dia mati di atas kayu salib. Hanya satu kali. Dan itu cukup buat saudara dan saya untuk menerima anugerah yang terbesar. Dan kasih karunia Tuhan yang menyertai after cross, setelah salib. Hidupmu dan hidupku malam hari ini adalah hidup setelah salib. Yang setuju katakan salib. Ada sebuah perjalanan yang tetap kita harus lewati. Tapi dengar baik, berita baik. Engkau dan aku tidak berjalan sendiri. Dia Yesus memberikan roh penolongnya, menyertai engkau dan aku sampai kesudahannya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya ingin menyampaikan malam hari ini singkat bahwa sebenarnya ikatan-ikatan kita ini sudah dibebaskan. Kalau tidak, sia-sialah saudara percaya kepada Tuhan. Sia-sialah kematian Kristus di atas kayu salib itu. Kalau saudara tidak yakin dan percaya bahwa hidupmu sudah dimerdekakan malam hari ini. Siapa di tempat ini malam hari ini yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangan. Mari buka Roma 8 ayat yang pertama, saudara. Perikop daripada Roma pasal 8 ini dari ayat 1 sampai 17 itu adalah escape from bondage. Dimerdekakan dari ikatan-ikatan. Tidak ada, saudara. Iblis itu sukanya menipu. Iblis itu sukanya mengintimidasi, memanipulasi. Mengatakan bahwa kita ini siapa, kita tidak layak, engkau masih bersalah. Engkau masih melakukan kesalahan-kesalahan. Ketika kita terintimidasi dengan intimidasi iblis, disitulah iblis itu menjadi tertawa, saudara. Salib, kuasanya terdegradasi. Tapi kita malam hari ini mari kita lihat kembali kepada kuasa salib. Roma 8 ayat yang pertama dikatakan. Dalam terjemahan bebas, saya terjemahkan dari Amplified Bible. Sebab itu sekarang
tidak ada penghukuman. No condemnation. No guilty verdict. No punishment for those who are in Christ Jesus. Katakan amin. Tidak ada penghukuman, tidak ada rasa bersalah, tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Haleluya. Rasul Paulus menulis ini di ayat pertama dari Roma pasal 8. Sebagai satu statement yang sangat tajam. Mungkin engkau berkata malam ini, Pak, tapi saya berbuat salah. Dengar baik, saudara. Kesalahan manusia bisa lakukan karena kita hidup di dalam daging. Tapi ketika engkau mengaku bersalah dan engkau menyebut ya Aba, ya Bapa, maka yang bisa menyebut Bapa kepada Kristus itu hanya Roh Allah yang diam di dalam engkau. Amin. Ini Roma pasal yang ke-8. Nanti kita lihat. Saya coba membedah Roma pasal 8 ini untuk menunjukkan betapa powerfulnya salib itu bagi setiap orang percaya. Tidak ada lain, saudara. Kelahiran itu bagus. Kelahiran itu penuh dengan sukacita. Tapi tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, nothing happened. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Tadi Pastor Kesia mengatakan sia-sialah iman kita. Hanya karena kematian Kristus di atas kayu salib dan kuasa kebangkitannya yang membuat saya dan saudara hari ini dimerdekakan dari dosa. Haleluya. Tidak ada condemnation, tidak ada hukuman, tidak ada kutuk, tidak ada perasaan bersalah. Jangan ada lagi. Mari lihat kepada salib. Before and after cross. Kita hidup di masa setelah kita menerima kuasa salib. Ada sebuah perjalanan di sana. Ada kasih karunia Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-16 kalau tidak salah dan 17 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Itu 16, 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena itu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus melalui kuasa salib dan kebangkitannya, dalam hidupmu dan hidupku ada kasih karunia Allah. Haleluya. Come on. Mari bangkit. Mari kita tinggikan dia. Tidak ada seorang pun yang kalah. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, Anda sudah dipanggil dan dipilih menjadi orang-orang ketebusan Kristus sendiri. Kepadamu di dalam hidupmu dan hidupku ada kuasa yang sudah memerdekakan kita. Jangan sia-siakan salib Kristus itu. Jangan degradasi, jangan kita mendistorsi salib Kristus. Mari kembali lagi. Mari arahkan fokus kita kepada salib Kristus. Karena itu akan membuat perjalananmu dan perjalananku berhasil di dalam Tuhan. Ada penyertaan Immanuel tadi yang menyertai hidup saudara dan saya. Di ayat yang kedua, sebab hukum roh memberi kehidupan di dalam Kristus Yesus. Hukum kehidupan kita yang baru telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Malam ini saya memberikan understanding kepada saudara. Untuk setiap saudara yang mendengar ini, saudara mengerti betul di mana posisi kita di hadapan Tuhan hari ini. The righteousness of God in Him. Itu satu kata yang powerful, saudaraku. 2 Korintus 5 ayat 21 tadi. Simpan dalam dirimu malam ini
bahwa kebenaran itu sebagai orang yang dibenarkan itu bukan karena usaha kita, bukan karena kemampuan dan kemauan kita, saudara. Dengar baik, karena ada Tuhan, ada Yesus yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Dia sudah lebih dahulu datang kepada kita. Karena itu kita dibenarkan karena Dia. Hukum roh memberi kehidupan di dalam Kristus Yesus. Bahwa di dalam diri kita dikatakan ada roh Allah. Namun kamu tidak hidup di dalam daging, ayat yang ke-9, saya cepat. Dikendalikan oleh sifat alamiah dosa, tetapi dalam roh. Saudara harus yakin bahwa di dalam dirimu ada roh Allah, rohnya, R-nya huruf besar, saudara. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, directing and guiding you, mengarahkan dan menuntun engkau. Ingat saudara, perjalanan setelah salib, you are not walking alone. Engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan menyertai saudara. Dia bukan Tuhan yang keluar masuk. Kayak saudara buka pintu, keluar rumah, pulang, buka kunci, masuk lagi. No. Satu kali dia masuk dalam hidupmu, untuk selamanya, dia tinggal bersama dengan rohmu. Roh Allah manunggal dengan roh kita. Dia hidup di dalam kita. Saudara, kapan mujizat bisa terjadi? Tadi saudara menyaksikan drama. Ada pertanyaan, mujizat seperti apa? Ketika saudara percaya terhadap Dia. Siapa yang menggerakkan mujizat itu terjadi? Saya hanya sebagai hamba Tuhan. Tapi yang nomor satu, yang menuntun saudara alami mujizat, adalah roh Allah yang tinggal dan hidup di dalam engkau. Ketika saudara mengaktifasi roh Allah itu, saya percaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Itu tanda penyertaan, saudara. Mujizat bukan sesuatu yang ada di atas kemudian masuk keluar. Never. Tidak pernah seperti itu, saudara. Alamat mujizat itu terjadi adalah dari diri setiap orang percaya. Ketika mengaktifasi imannya, ada damai Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Saya sungguh percaya sesuatu yang besar akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Saya pernah bersaksi waktu saya divonis. Saya didiagnosa oleh dokter saya mengalami kanker. MRI sudah menyatakan seperti itu. Saya harus menghadapi hukum medis, dalil medis yang menyatakan pemeriksaan yang bukan pemeriksaan abal-abal, saudara. Kalau kita di MRI dengan mesin yang khusus itu, kalau ada lump, ada penjualan yang sifatnya kanker, itu si pemandu atau yang memonitor itu tahu ada lampu merah yang berkedip, blik-blik, blik-blik. Itu berarti ada sesuatu di dalam diri orang tersebut yang mengindikasikan, entah itu benjolan, jinak atau ganas, tapi itu ada di dalam diri orang tersebut. Ketika medis menyatakan seperti itu, saya harus percaya, karena itu adalah bukti yang otentik secara manusia. Tapi saya percaya ada kuasa yang menciptakan hidup saya ini, yang lebih besar dari semua kuasa di dalam dunia ini, yaitu kuasa Allah Sang Pencipta sendiri. Dialah yang menentukan hidup saya. He is Alpha and Omega, yang awal dan yang akhir. Keputusan daripada medis menyatakan bahwa saya ada di level 4 untuk diagnosis kanker. Tapi ketika saya dilakukan tindakan yang berikutnya di biopsi untuk menentukan seberapa
besar kemungkinannya ini. Tiba-tiba yang terjadi adalah mujizat itu bekerja. Dan result yang terakhir, saya dinyatakan no cancer at all. Saudara, mungkin dalam pikiran banyak orang, dokter-dokter yang saya konsultasikan, mediasikan, lebih dari satu dokter. Profesor ada 2 dan 1 dokter pintar, 3. Semua mendiagnosa yang sama. Tapi Tuhan menyatakan sesuatu yang berbeda. Dan hari ini saya bisa berdiri di depan saudara, bukan karena kekuatan dan gagah saya. Tapi saya percaya kuasa salib itu yang memerdekakan hidup saya. Dia yang mampu menyembuhkan, dia mampu memberikan mujizat bagi hidup saya dan bagi hidup saudara malam hari ini. Kepada barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, bahkan meroleh hidup yang kekal. Itu janji Tuhan, saudara. Berapa kali saya didiagnosa sakit-sakit seperti itu. Di mata, di syaraf, tulang punggung belakang, kaki, dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini saya bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Dia tetap Allah pembela saya. Dan kuasanya saya tahu yang dia firmankan tidak pernah berubah. Ketika Kristus di dalam hidup saya dan Kristus di dalam hidup saudara, mujizat itu pasti akan terjadi. Jawaban dari Tuhan atas setiap persoalan saudara bukan dari luar, tapi itu sesuatu yang keluar dari dalam diri saudara. Saya mau memberikan ilustrasi kepada saudara. Ada 2 klip video sederhana. Coba ditampilkan yang pertama. Klip ini sederhana. Ini sebuah telur. Saudara. Telur yang dipecahkan. Telur yang dipecahkan dari luar. Tadi pagi waktu saya bangun pagi, istri saya mengirimkan sebuah ilustrasi buat saya. Tentang telur yang dipecahkan. Dan saya teringat, ketika kita memecahkan telur, itu kita membuat kulitnya itu terpecah karena tangan kita atau karena benturan yang dari dalam. Dan yang terjadi itu apa? Kematian. Telur memang nikmat untuk kita rasakan. Tapi pada waktu dia dipecahkan, ada sesuatu yang selesai bagi telur itu. Ketika dia menjadi santapan kita, dia selesai. Dia dipecahkan. Ada yang dari luar, tenaga yang dari luar memecahkan telur itu. Tapi lihat klip yang kedua, saudara. Telur ini tidak dipecahkan dari luar. Tapi telur ini cracking from inside. Lihat. Yang keluar apa, saudara? Anak ayam. Ada sebuah kehidupan baru. Dia tidak dipecahkan dari luar. Tapi dia keluar dari dalam. Sesuatu kehidupan muncul pada saat ada sesuatu yang working out from inside. Yang bekerja dari dalam keluar. Hidupmu dan hidupku bukan engkau atau aku lagi. Tapi dia Kristus yang hidup di dalam saudara. Amin. Kristus hidup di dalam saudara. Ketika engkau memberikan waktu, memberikan tempat untuk Roh Kudus bekerja. Saya percaya dia bukan dihancurkan, hidupmu tidak dihancurkan dari luar. Tidak dihancurkan karena keadaan. Tidak dihancurkan karena keadaan apapun di dalam hidup saudara, sekitar saudara. Tapi saya percaya ketika saudara hidup di dalam Kristus, maka dia yang akan mengeluarkan satu benih kehidupan yang baru. Dan hari ini kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Itulah yang memberikan warna kehidupan yang baru. Yang berbeda dari sebelumnya. Haleluya. Come inside out. Come inside out. Artinya yang dari dalam ini keluar, saudara.
Bukan yang dari luar terus masuk ke dalam, saudara minta masuk ke dalam. Alamatnya sudah ada di dalam diri saudara, katakan amin. Percaya ini saudara, percaya ini, percaya ini. Bagi setiap orang yang percaya yang ada di tempat ini, saya percaya, seperti kata Tuhan Yesus, supaya mereka di luar sana melihat sesuatu yang baik dari hidupmu dan memuliakan Bapa di surga. Haleluya. Saudara, di ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati hidup di dalam kamu, maka Dia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana melalui rohnya yang hidup di dalam kamu. Dikatakan, give life to your mortal bodies through His Spirit. Mortal bodies. Ini saudara. Roh Allah itu yang memberikan kepada kita dalam tubuh flesh, your flesh ini, your mortal bodies ini. His Spirit who lives in you, who lives in me. Haleluya. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, maka saudara dan saya akan selalu hidup dengan dipimpin oleh roh Allah itu sendiri. Hidupmu dan hidupku dipimpin oleh roh Allah sendiri. Ayat ke-14. For all who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are sons of God. Katakan amin. Sebab semua orang yang mengizinkan dirinya dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah. Katakan amin sekali lagi saudara. Biarlah malam hari ini saya mengakhiri apa yang saya sampaikan. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya ingin saudara ambil waktu sejenak. Alamatnya tidak jauh. Sekali lagi, dia tidak pernah keluar masuk dalam hidupmu. Dia sudah tinggal di dalam hidup saudara. Bersama-sama dengan saudara. Mari ambil waktu untuk kembali merenew atau merefresh diri kita. Supaya apapun yang sedang kau alami hari ini tidak membuat engkau dan aku tertunduk dan kalah. Saya tahu bahwa persoalan selalu ada. Masalah sering terjadi dalam hidup kita. Yang kadang-kadang membuat kita up and down, up and down. Tapi tahukah saudara, cara Tuhan untuk mendekat dengan saudara adalah antara lain melalui persoalan yang sedang kau alami hari ini. Persoalan yang sedang kita hadapi itu membuat kita semakin close, semakin intim dengan Tuhan. Dia rindu untuk memeluk engkau. Karena engkau dikatakan anak-anak Allah. Dia rindu untuk memeluk engkau. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Ada pelukan kasih sayang Bapa kepada anak. Karena itu saya undang saudara bangkit berdiri. Haleluya. Jesus, because of Jesus.
the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now I know the one. This is my religion. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Mari siapkan diri kita untuk masuk dalam Holy Communion. Saudara sudah menerima roti dan anggur? Kalau ada, biar para asyir yang akan melayani saudara. Mari angkat tinggi sebagai penghormatan kita kepada kematian Kristus. Oh, haleluya. Di atas Golgota, dia berkata, it is finished. Tetelestai, selesai. Yesus mengakhiri perjalanannya dengan kematian di atas kayu salib. Dia memberikan nyawanya. Sekali lagi, dia yang tidak berdosa sudah menanggung segenap dosa umat manusia. Segenap, saudara. Sampai dikatakan tadi, puas Allah melihat semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Artinya, buat saudara dan saya hari ini, kita sudah dibenarkan karena Allah sudah melakukannya di atas kayu salib. Melalui Kristus Yesus Tuhan. Amazing love, saudara. Amazing grace, amazing love. Kalau kita tahu akan hal ini, kita percaya malam hari ini, ada kuasa di atas kayu salib itu. Setuju, katakan amin. Ketika kita mengangkat roti, saya percaya ada kuasa di dalam perjanjian yang dimeteraikan oleh salib ini. Karena itu kita angkat. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, makan bersama-sama. Haleluya, Jesus. Jesus. Di Taman Getsemani, Yesus meminum cawan murka Allah. Bapa, biarlah kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, but your will be done. Kehendakmu yang jadi. Saudara kekasih, kita mengangkat bukan cawan murka Allah lagi. Bukan cawan penderitaan. Tapi inilah cawan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Cawan kemuliaan Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Sebagai tanda bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Unconditional love. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur dan diberkati oleh Allah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, minum bersama-sama. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Jesus. We adore you, Lord. We bless your name. Terpujilah Tuhan. Diberkati yang datang dalam namanya. Bahwasanya Tuhan baik, kasih setianya dari selamanya sampai selama-lamanya. Haleluya.
Shadara mata shande. Kita namora la yase. Kinamora la yasa. Haleluya. Haleluya. Jesus. Romata shadara mala mala mala. Shikara mata shadara mala 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 mala. Mari sembah Dia. Agungkan Dia. Muliakan Tuhan. Oh, janjinya tidak pernah berubah. Kuasanya tetap sama. Mujizatnya ada di dalam hidupmu. He never let you alone. Dia tidak pernah membiarkan engkau sendiri lagi. Alamat Kristus itu ada di dalam dirimu dan diriku. Kuasanya, mujizatnya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Miracle still happen today in Jesus name. Mujizat masih terjadi sampai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku percaya Roh Kudus, Roh penolong itu tetap menyertaimu dan menyertaiku sampai kesudahannya. Kiramata syakara mata karalama yasi. Ora bekasih kiramata syakara mata karalama yasi. Haleluya. 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 Ora mata syakara lala. Ora mata syakara lala. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya. You bring freedom to the captive, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Pada akhirnya kami membuka tangan kami. Kami menengadahkan wajah kami. Karena kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan shalom, shalom, dan shalom.
anugerah kasih dan kemurahan Tuhan menyertai hidup saudara, menyertai keluarga saudara, rumah tangga, pekerjaan, profesi, bisnis saudara, apapun yang kau kerjakan dan lakukan, Tuhan membuat berhasil. Penyertaan Tuhan, Immanuel, senantiasa tidak pernah berkesudahan dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Happy Good Friday. Terima kasih Anda telah mengikuti Rock Samarinda Good Friday Special Service 2024. Rock Beloved, sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. God bless you.